Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi matematika satunya. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik atau subbab tentang turunan trigonometri dan implisit. Nah, jadi kalau video yang sebelumnya kita bahas tentang turunan aljabar, pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan trigonometrik dan implisit. Ayo langsung saja kita bahas teori-teorinya. Nah, di sini ada turunan fungsi trigonometri. Jadi fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini ada rumus turunan fungsi trigonometri, yaitu misalnya jika y sama dengan a sin x, maka turunannya adalah a cos x, seperti itu. Kalau fungsinya a cos x, maka turunannya adalah min a sin x, seperti itu. Dan kalau a tan x, maka turunannya a secant kuadrat kali 4, seperti itu. Nah, jadi dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada 6 rumus fungsi turunan trigonometri. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan ini untuk mengerjakan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, nah di sini jika U sama dengan GX atau fungsi G, maka di sini Y sama dengan A sin U, turunannya A cos U dikalikan turunan U, seperti itu. Nah, jadi ini jika U-nya adalah fungsi GX, seperti itu. Nah, di sini ada 6 juga, ada 6 rumus. Nanti bisa kita langsung terapkan di contoh soal. Lalu di dalam turunan fungsi trigonometri ada yang dinamakan teorema aturan rantai. Nah, jadi teorema aturan rantai ini yaitu pada saat kita dihadapkan dengan fungsi yang memiliki pangkat banyak seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat minus 5x plus 7. Nah, itu kita mencari turunannya. Nah, di situ ada pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Jadi dia ada pangkat banyak gitu ya. Fungsi itu terdiri dari bilangan-bilangan berpangkat banyak seperti itu. Nah, jadi kalau menggunakan perhitungan biasa, kita bisa mengalihkan bersama ke 50 faktor-faktor kuadrat, masing-masing faktornya, kemudian mendiferensialkan polinom derajat 150 yang dihasilkan. Nah, jadi itu akan sangat kompleks gitu, akan sangat panjang gitu ya. Nah, jadi dengan teorema aturan rantai ini, kita bisa menyelesaikannya dengan simple seperti itu, dengan mudah seperti itu. Jadi, nah di sini kita bisa menggunakan operator dy per dx untuk menyelesaikan tadi fungsi x yang memiliki yang terdiri dari beberapa uh, bilangan gitu ya, beberapa faktor yang memiliki pangkat. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini dengan menggunakan aturan rantai, maka f arsen x atau turunannya sama dengan 50 dikali x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x plus 7 pangkat 49. Nah, di sini misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Nah, di sini kita menentukan fungsi kompositnya terlebih dahulu, di mana Y sama dengan FGX sama dengan FOGX, seperti itu. Jika terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U sama dengan GX, maka FOG terdiferensialkan di X dan FOG arsen X sama dengan F arsen GX dikalikan G arsen X, yakni dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, seperti itu. Ini apa, Bu? Nah, seperti itu. Nanti biar lebih jelas, maka kita akan langsung masuk ke contoh soal. Tapi sebelum masuk ke contoh soal, kita bahas lanjut dulu untuk aturan rantai bersusun. Nah, jadi kalau tadi ada teorema aturan rantai, nah selanjutnya ada aturan rantai bersusun. Seperti itu. Jadi, suatu fungsi itu mungkin saja merupakan komposit dari 3 fungsi atau bahkan lebih. Nah, aturan rantai yang sudah kita pelajari tadi di atas seperti itu berlaku juga bagi fungsi yang demikian. Nah, jadi misalnya di sini ada aturan rantai bersusun jika Y sama dengan FU, nah maka IU-nya sama dengan GV dan V-nya adalah HX atau fungsi H, seperti itu. Nah, di sini maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikalikan dv per dx, seperti itu.
Lalu teoremanya, bila Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Selanjutnya, bila Y sama dengan FU, maka U sama dengan FV, V-nya sama dengan GW, dan W-nya sama dengan HX. Seperti itu. Maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DV, dikali DV per DW, dikali DW per DX. Seperti itu. Nanti juga akan ada contohnya. Itu ya. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan implisit. Apa sih pendiferensialan implisit gitu ya? Jadi pendiferensialan implisit ini yaitu tadi jika kita dihadapkan dengan fungsi yang berpangkat tinggi gitu ya, misalnya Y pangkat 3 plus 5Y sama dengan X pangkat 3, nah seperti itu. Eh, kita itu untuk menggambarkan grafiknya, kita bisa menggunakan pendiferensialan implisit seperti itu. Nah, di sini, tetapi ketika kita ingin mencari gradien atau kemiringan garis singgung di suatu titik pada kurva, kita akan kebingungan. Jadi, kita bisa menyelesaikan, tapi kalau kita mau membuatnya melihat kemiringan di garis kurva itu akan sulit seperti itu. Nah, di sini kenapa kok sulit? Karena di sini kita harus mencari turunan dan fungsi. Nah, jadi misalnya tadi kita punya fungsi gitu ya dengan fungsi yang berpangkat tinggi banyak gitu ya. Nah, di sini kita kesulitan untuk menyelesaikan itu jika menggunakan persamaan-persamaan yang biasa seperti itu. Nah, sehingga karena itu tadi yang fungsi berpangkat banyak tadi itu selanjutnya disebut dengan eksplisit. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa diselesaikan gitu untuk nilai Y-nya dengan cara sederhana disebut dengan eksplisit. Nah, seperti ini. Ini apakah mungkin gitu diselesaikan gitu ya? Misalnya ini susah gitu kan, tidak bisa diselesaikan dengan tadi rumus-rumus yang sebelumnya. Itu namakan eksplisit gitu ya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan pendiferensialan implisit seperti itu. Nah, jadi tadi kita bisa salah satunya dengan tadi misalnya ada persamaan fungsi yang berpangkat banyak, kita gunakan aturan rantai pada suku pertama. Jadi pada suku pertama kita gunakan aturan rantai. Selanjutnya kita operasikan yang di per dx-nya seperti itu. Selanjutnya, maka metode pendiferensialan implisit ini yaitu metode yang digambarkan untuk mencari dy per dx tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persamaan yang diberikan untuk y secara gamblang dalam bentuk x. Nah, seperti itu. Gimana cara penerapannya? Nanti kita akan membahasnya di contoh soal. Selanjutnya ada fungsi implisit. Nah, jadi fungsi implisit itu yaitu kita menurunkan fungsi-fungsi dalam bentuk kebanyakan kita menurunkan fungsi-fungsi dalam bentuk eksplisit Y sama dengan Fx. Nah, jadi kalau Y sama dengan Fx itu adalah fungsi eksplisit. Lalu kalau Fx, Y sama dengan 0 itu adalah fungsi implisit. Seperti itu. Di mana di sini Fxy itu sebagai fungsi komposisi, Fx, Y sebagai fungsi Y, dan Y sebagai fungsi X. Nah, sehingga pada saat dy per dx itu diperoleh dari Fxy sama dengan 0, itu diturunkan ke X lewat Y. Sedang diperoleh Fxy sama dengan 0, df per dx plus df per dy dikali dy per dx sama dengan 0. Nah, di sini suku-suku yang tidak ada y maka diturunkan langsung ke x. Suku-suku yang ada y maka diturunkan ke x lewat y. Ini nanti kita akan langsung masuk ke contoh soal. Selanjutnya ada fungsi bentuk parameter. Nah, jadi di sini suatu persamaan fungsi Y sama dengan Fx dapat disajikan dengan sepasang persamaan. Jadi sepasang persamaannya ada di sini persamaan X dan persamaan Y. Di mana X-nya sama dengan GT dan Y sama dengan HT. Dengan T-nya adalah parameter. Seperti itu. Misalnya, di situ ada X sama dengan T plus 1, Y sama dengan T kuadrat minus 3. Maka Y sama dengan Fx, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X min 2.
Di sini Y sebagai fungsi komposisi, Y sama dengan FT, T sama dengan GX, berarti DY per DX sama dengan DY per DT dikali DT per DX, atau DY per DX sama dengan DY per DT per DX per DT. Ini untuk fungsi-fungsi eh, trigonometri. Kita coba contoh gitu ya. Kita coba soal dan pembahasan. Kita coba soal dan pembahasan. Tadi kita coba untuk rumusan turunan fungsi trigonometri dulu. Misalnya di sini kita punya soal diketahui fx sama dengan 2 dikali sin kuadrat 3x. Pangkat 2 3x. Nah, tentukan yang ditanyakan adalah turunan f di mana x-nya pi per 6. Nah, yang ditanyakan adalah f arsen pi per 6. Selanjutnya kita coba menghitungnya. Soalnya fx sama dengan 2 sin kuadrat kali 3x. Yang ditanyakan f arsen pi per 6. Nah, di sini pembahasannya 2 dikalikan sin 3x pangkat 2 F. Turunannya kita turunkan dulu. Maka turunannya menjadi 4 sin 3x dikalikan dikalikan dengan 3 cos 3x. Nah, jadi di sini kita pakai aturan yang A sin U. Berarti turunannya adalah A cos U dikali U arsen. Seperti itu ya. A cos U dikalikan U-nya diturunkan. Seperti itu. Selanjutnya di sini. Enam dikalikan 2 dikalikan sin 3x dikalikan cos 3x. Nah, ini adalah sin 6x. Sehingga f arsen x-nya sama dengan 6 sin 6x. Seperti itu. Selanjutnya f besar untuk pi per 6 sama dengan 6 sin 6. Nah, x-nya kita substitusikan nilai pi per 6. Sama dengan 6 sin pi. Sama dengan 6 sin pi adalah sin. Nah, ingat di sini kalau di trigonometri pi itu adalah 180 derajat ya. Jadi di sini saya kasih catatan. Ini nilai pi ini adalah
derajat. Jadi 6 sin pi. Sin 180 itu adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0. Seperti itu. Nah, jadi di sini 2 sin 3x angka 2 turunannya adalah 4 sin 3x. Ini dilihat tadi yang aturan rumus fungsi trigonometrinya. Sin kuadrat 3x sin 3x kuadrat. Ini 4 sin menjadi 4 sin 3x dikali 3 cos 3x. Seperti itu. Karena turunan sin adalah di sini. Di sini turunan sin adalah di sini cos. Seperti itu. Selanjutnya di sini 6 dikali 2 dikali sin 3x dikali cos 3x. Ini 6 kali 2 adalah bentuk sederhana dari, maksudnya bentuk lain dari ini 4 kalikan dengan 3. 6 dikali 2 agar kenapa di itu? Karena agar 2 dikali sin 3x dikali cos 3x itu hasilnya adalah sin 6x. Seperti itu. Hasilnya adalah 6 sin 6x. Maka tinggal dimasukkan untuk F arsen pi per 6-nya. Nilai X ini dimasukkan, disubstitusikan untuk pi per 6. Hasilnya 6 sin pi. 6 dikali 0 sama dengan 0. Gitu. Contoh lainnya, kita coba teorema aturan rantai. Teorema aturan rantai. Ini dari turunan dari Y sama dengan akar 3x plus 5. Pembahasannya. Dan misalkan dia sama dengan U pangkat setengah. Nah, jadi 3x plus 5 itu sama dengan U, akar itu adalah pangkat setengah. Seperti itu. Dan U-nya 3x plus 5. Jadi, di sini tadi aturan rantai DY per DX sama dengan DY per DU dikalikan DU per DX sama dengan, bawah aja, sama dengan tadi setengah U pangkat setengah dikalikan dengan 3. Ini setengah U pangkat minus setengah. Nah, hasilnya adalah 3 per 2 akar U sama dengan 3 bagi 2 akar 3x plus 5. Ini adalah turunan. Jadi turunan dari ini adalah ini. Tuh, ini untuk aturan rantai. Selanjutnya kita coba untuk contoh soal pendiferensialan implisit. Nah, ini soalnya adalah
Cari DTY jika 2T pangkat 3 sama dengan 3T pangkat 2 plus 5Y pangkat 5 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan dengan pendiferensialan implisit. Maka pembahasannya adalah di sini DT kali 2T pangkat 3 min 3T pangkat 2 Y plus 5Y pangkat 5 sama dengan ini kita turunkan. Kita turunkan dulu yang ini. Itu hasilnya 6T kuadrat min 3T pangkat 2 DTY min Y kali 6T ditambah, saya teruskan di bawah, 25Y pangkat 4. 25Y pangkat 4 adalah turunan dari ini. Terus DTY sama dengan 0. Kita selesaikan. DTY min 3T kuadrat plus 25Y pangkat 4. Ini aturan terus ke sana. Ini saya taruh di bawah sama dengan min 6T kuadrat dipindah ruas untuk min 6T kuadrat plus 6TY. Sehingga DTY sama dengan min 6T kuadrat plus 6TY dibagi dengan min 3T kuadrat plus 25Y pangkat 4. Nah, jadi nilai DTY-nya sama dengan min 6T kuadrat plus 6TY per 3T kuadrat plus 25Y pangkat 4. Seperti itu. Jadi diturunkan dulu 2T pangkat 3, 6T kuadrat, min 3T kuadrat. Ini di sini ada Y, DTY minus Y 6T. 6T ini turunan dari ini, turunan dari sini. Terus plus 25Y pangkat 4, turunan dari 5Y pangkat 5, DTY sama dengan 0. Selanjutnya diselesaikan min 3T kuadrat plus 25Y pangkat 4 sama dengan min 6T kuadrat plus 6TY. Itu. DTY-nya sama dengan min 6T kuadrat, pindah yang tadinya di ruas kiri, perkalian dipindahkan ke ruas kanan menjadi pembagian. Min 6T kuadrat plus 6TY dibagi min 3T kuadrat plus 25Y pangkat 4. Seperti itu. Ini contoh soalnya. Selanjutnya, kita coba untuk contoh fungsi implisit. Nah, di sini untuk yang fungsi implisit, kita punya soal X kuadrat plus 2XY
sama dengan 3. Yang tanya Y arsennya turunannya berapa? Gitu ya. Selanjutnya kita bahas pembahasan. Kita turunkan dulu masing-masing. Ini 2X plus 2Y plus 2X dikalikan Y arsen sama dengan 0. Nah ini 2X ini dari sini. Nah 2X baru diturunkan yang ini. 2Y plus 2X. Nah itu diturunkan lagi. Nah dikali Y arsen sama dengan 0. Y arsen sama dengan min X plus Y dibagi X. Nah, jadi dipindah ruas ya. Min X plus Y dibagi X. Nah, jadi ini dibagi dibagi 2 dulu, hilang angka 2-nya, lalu min X. Nah, jadi ini yang ini menjadi X, min X. Ini min plus Y, ini minnya kan semuanya ya dibagi dengan X. Nah ini karena ini X dikali Y arsen, maka dia yang X yang ini pindah ruas menjadi pembagian seperti itu. Ini untuk yang contoh dari fungsi implisit. Nah, jadi demikian untuk contoh-contoh turunan fungsi trigonometri. Jadi semoga paham dan agar lebih paham, silakan mencari contoh-contoh soal lainnya seperti itu. Jadinya nanti akan lebih paham dan lebih menerapkan lagi rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Sampai jumpa. Kita lanjut lagi untuk video selanjutnya di teori-teori matematika 1 yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.